Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentina Adventa Kesa Widastama dengan NIM 2205526005. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi dari sebuah penelitian berjudul Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Kendal yang telah dikerjakan oleh Mbak Dewi Atikasari dari Universitas Mahasiswa Stikubang Semarang. Pada slide selanjutnya di bagian introduction, yaitu ada bagian latar belakang dari dana desa merupakan suatu bantuan yang diberikan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan desa yang digunakan dan dikelola sebagaimana dengan RAPBD, yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan sebuah pengawasan yang cukup andal dalam menjamin pendistribusian dana secara efektivitas dan efisien. Lalu, dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh aparat keamanan dan keuangan desa sendiri. Lalu pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa harus berdasarkan asas yang transparan di segala kegiatan dan informasi yang berkaitan serta diawasi dengan pihak yang berwenang. Lalu di slide selanjutnya masuk ke bagian rumusan masalah. Jadi di sini ada 5 bagian rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Yang kedua ada pengaruh value for money terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Yang keempat ada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Lalu yang terakhir ada pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Lalu yang slide-nya ada bagian dari metode. Jenis penelitian yang dipakai menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan penelitian dalam hipotesis testing study untuk menguji antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian ini juga melihat hubungan antar variabel objek yang diteliti yang mana bersifatnya sebab dan akibat. Lalu penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Lalu selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel dari independen dan variabel dependennya. Lalu dalam penelitian ini juga melakukan survei ke lapangan secara langsung. Jadi data yang diperoleh itu lebih akurat karena menggunakan objek penelitian yang mendalam. Populasinya yaitu pamong desa yang ada di Kabupaten Kendal yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di desa. Lalu ada dilaksanakan oleh kepala desa, pelaksana teknis, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi. Lalu pamong desa yang mengisi kuesionernya ada kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa. Lalu di bagian slide selanjutnya ada result, yaitu hasilnya. Di hasil uji T, penelitian ini ditentukan oleh tingkat kepercayaan sebanyak 95% atau 0,05 derajat kebebasannya sebanyak 96 serta pengujian 2 sisi, maka diperoleh nilai T-tabelnya 1,985. Terus nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya dapat diterima. Yang selanjutnya, nilai koefisien determinasinya itu 0,134, menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yang sudah disebutkan, penyajian laporan keuangan, value for money, aksesibilitas, pengendalian internal, dan partisipasi penyusunan anggaran sebesar 13,4%. Lalu dapat dijelaskan dengan variabel independen lainnya. Hasil pengujian hipotesis yang pertama H1 yaitu berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Adanya hasil uji T-nya yaitu diperoleh sebanyak 1,956 yang artinya lebih kecil dari T-tabel. Lalu signifikannya 0,05, lalu T hitung kurang dari T-tabel dan sigmanya 0,05, maka H1 diterima. Dan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Yang kedua ada pengaruh value for money, yaitu hasil uji T dihitung sebesar 2,379 yang artinya lebih besar daripada T-tabel 1,985. Karena T hitung lebih besar daripada T-tabel dengan sigma 0,05, maka H2 dapat diterima, yaitu value for money berpengaruh kepada akuntabilitas keuangan di desa. Lalu yang ketiga, hasil uji T X3
sebesar 2,056 yang artinya lebih besar dari T-table dengan nilai signifikansi 0,042 yang artinya lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Karena T hitung lebih besar daripada T-table dan sigma 0,05, maka H3 diterima. Hal ini aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Lalu yang selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Hasil uji T, sistem pengendalian X4 diperoleh T hitung sebesar 301 dari T-table 1,985 dengan nilai signifikansi 0,764. Lalu T hitung tabel 0,05, maka H4 ditolak, yaitu sistem pengendalian internal tidak berpengaruh kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dan selanjutnya ada partisipasi penyusunan anggaran. Hasil uji T diperoleh T hitung sebesar 2,253 yang artinya lebih besar daripada T-table 1,985, yaitu alfa sama dengan 0,05, maka T-table dan sig 0,05 pada H5 diterima, yaitu partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan di desa. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil uji dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan, value for money, aksesibilitas laporan keuangan, dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kegiatan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten harus ditindaklanjut dengan jelas, seperti pendampingan, pembinaan, serta pengawasan pengelolaan keuangan di desa. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan desa masih membutuhkan kejelasan terkait sistem pengendalian internal yang memerlukan pengawasan dan pendampingan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah kabupaten. Lalu variabel lainnya dapat ditambahkan, yaitu variabel aksesibilitas laporan keuangan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah komunikasi dan presentasi. Apabila banyak kekurangan dan kurang kejelasan, saya minta maaf. Semoga presentasi kali ini dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang melihat. Sekian dan terima kasih.